warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Marisa dengan NIM 20200505, mahasiswa dari Institut Teknologi dan Kesehatan Sumatera Utara, program Diploma 3 Kebidanan tingkat 2 semester 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan metode-metode yang digunakan dalam promosi kesehatan. Soal yang pertama yaitu jelaskan pengertian dari metode. Yang kedua, faktor-faktor apa sajakah yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan penggunaan suatu metode. Tiga, sebutkan sebuah metode yang cocok untuk setiap tujuan promosi kesehatan seperti meningkatkan akan kesadaran kesehatan, menambah pengetahuan, meningkatkan kemampuan diri, dan mengubah kebiasaan, mengubah lingkungan. Dan keempat, sebutkan jenis metode berdasarkan sasaran individual, kelompok besar, dan massa. Yang kelima, apakah perbedaan dari metode ceramah, seminar, dan ceramah umum? Jawabannya adalah yang pertama, metode adalah cara teratur atau sistematis yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai tujuannya sesuai dengan yang dikehendaki. Dan yang kedua, A. Mengatakan ada tujuan berbagai jenis dan fungsinya. B. Anak didik yang berbagai tingkat kematangannya. C. Situasi yang berbagai macam keadaannya. Dan D. Fasilitas yang berbagai kualitasnya. E. Pribadi guru serta kemampuan profesionalnya yang berbeda-beda. Jawaban yang ketiga adalah A. Untuk meningkatkan kesadaran akan kesehatan ceramah, kerja kelompok, massa media, dan kampanye. B. Menambah pengetahuan, menyediakan informasi, one-to-one teaching, mengajarkan perseorangan, privat, seminar pada masa, kampanye group teaching. C. Self-improving, meningkatkan kemampuan diri, mengambil keputusan kerja kelompok, latihan, training, simulasi, metode pemecahan masalah. D. Mengubah kebiasaan, mengubah gaya hidup individu kerja kelompok, latihan keterampilan, training, metode debat. E. Mengubah lingkungan, bekerja sama dengan pemerintahan untuk membuat kebijakan berkaitan dengan kesehatan. Dan yang keempat, petugas kesehatan mengetahui dengan tepat bagaimana cara membantu, maka perlu menggunakan bentuk metode pendekatan berikut ini, yaitu A. Bimbingan dan penyuluhan. Dengan cara ini, kontak antara klien dan petugas lebih intensif setiap masalah yang dihadapi agar klien dapat digali, dibantu penyelesaiannya. Akhir klien akan disukarela berdasarkan kesadaran dan penuh pengertian akan menerima perilaku tersebut. B. Interview. Cara ini sebenarnya merupakan bagian dari bimbingan dan penyuluhan wawancara antara petugas kesehatan dengan klien untuk mengetahui apakah klien memiliki kesadaran dan pengertian yang kuat tentang informasi yang diberikan, perubahan perilaku yang diharapkan, juga untuk menggali informasi mengapa ia tidak atau belum menerima perubahan, ia tertarik atau belum menerima perubahan yang disampaikan. Jika belum berubah, maka perlu penyuluhan yang lebih mendalam lagi. Jawaban yang kelima, A. Ceramah umum adalah acara-acara tertentu, misalnya pada Hari Kesehatan Nasional, Menteri Kesehatan atau pejabat kesehatan lainnya berpidato di hadapan massa rakyat untuk menyampaikan pesan-pesan kesehatan. B. Metode ini cocok untuk pendidikan formal menengah ke atas. Seminar adalah suatu penyajian prevensi dari seorang ahli atau beberapa ahli tentang suatu topik yang dianggap penting dan dianggap hangat di masyarakat. C. Ceramah. Metode ini dilakukan untuk sasaran pendidikan tinggi maupun rendah, merupakan metode dengan penyampaian informasi dan pengetahuan mudah dilaksanakan, tetapi penerima informasi menjadi pasif dan kegiatan menjadi membosankan jika terlalu lama. Itu saja jawaban dari soal-soal tentang metode kesehatan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq.